Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi a'dzarul jumu'ati wal jama'ah ila akhiril ibarah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subuh hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian fikih masih tentang sholatul jamaah. Hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Sampailah subuh hari ini pada satu tema, yaitu a'zarul jumu'ati wal jamaah. Halangan-halangan atau uzur-uzur sholat Jum'ah dan sholat berjamaah. Idza takhallafa, jika seseorang terhalang an huduril jumu'ati, menghadiri sholat Jum'ah, awil jama'ati, atau sholat jamaah, bisababi uzrin min hadhil a'zari, disebabkan, di ketidakhadirannya itu disebabkan oleh uzur-uzur atau halangan-halangan yang akan disebutkan di bawah ini, fala isma alaihi, maka orang tersebut tidak berdosa fil jumu'ati, karena meninggalkan sholat Jum'ah, wala karohiyata, dan tidak dihukumi makruh fil jama'ati, ketika meninggalkan sholat berjamaah. Walahu, bahkan orang tersebut memperoleh ajrul hadiri, pahala seperti orang yang menghadiri sholat Jum'ah atau menghadiri sholat jamaah. Nah, tidak berdosa ini, tidak berdosa ketika meninggalkan Jum'ah, tidak dihukumi makruh ketika meninggalkan sholat jamaah, dan tetapnya pahala seperti orang yang menghadiri itu, bisyurutin, berlaku jika orang tersebut memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ayyakunal uzru syar'iyyan. Uzur atau halangannya itu adalah uzur yang diperkenankan oleh syariat. Ya, kama sayati, nanti akan dijelaskan. Yang kedua, wa ayyakuna, orang itu mimman, termasuk ya'tadul hudur, biasa, ya, orang yang sudah biasa menghadiri Jum'ah, orang yang sudah biasa menghadiri sholat jamaah. Jadi bukan orang yang sekali-kali, ya, bukan orang yang sekali-kali Jum'atan atau sekali-kali berjamaah, tapi ya'tadu, artinya sudah menjadi adatnya. Nah, sudah menjadi kebiasaan orang ini sholat berjamaah di masjid, menghadiri sholat Jum'ah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa alla yata'atus sabab, tidak sengaja melakukan uzur tersebut, maknanya tidak merekayasa, sehingga terjadilah uzur itu sampai kemudian dia tidak menghadiri. Ini syarat-syaratnya. Nah, apa uzur-uzur
Yang dimaksud itu yang pertama adalah al-matar, kalau hujan. Di hujan turun, mau berangkat hujan berkelanjutan terus. Dan hujan ini catatannya adalah imballa tsaubah. Jika bisa menyebabkan orang basah kuyup. Nah, di pakaian ini bisa basah. Imballa tsaubahu, jika bisa menyebabkan orang basah kuyup. Walam yajid kinnan. Dan tidak ada semacam payung atau jas hujan yang bisa menghalangi air hujan itu. Jadi hujan lumayan deras, tidak perlu deras betul, cukup kalau bisa membasahi pakaian sampai kuyup dan tidak ada payung atau jas hujan. Nah, dalam keadaan seperti itu termasuk uzur sholat Jum'ah, termasuk juga uzur sholat berjamaah. Yang kedua, syiddatur rihi bil laili. Syiddatur rihi, angin kencang, bil laili, di waktu malam. Nah, ini semua terkait dengan keselamatan sebenarnya. Syiddatur rihi bil lail, angin kencang di waktu malam. Untuk sholat maghrib, sholat isya. Kemudian syiddatul ju'i wal atashi, sangat lapar dan haus. Jadi sangat lapar, sangat haus, bihadrati makulin aw mashrubin, sedangkan makanan sudah terhidang. Kita sudah ada di dekat makanan, dalam keadaan sangat lapar, sangat haus, waktu Jumat masuk. Makanlah dulu. Kalau sampai kemudian gara-gara makan ini kita tidak menghadiri sholat Jumat, maka itu tidak berdosa. Nah, kenapa? Ya, penjelasannya itu, kalau kita memaksakan diri datang ke masjid menghadiri sholat Jumat, umpama, nah, sholat Jumat ini rangkaiannya bisa lama, khawatirnya ini kemudian lagi sholat tiba-tiba pingsan karena kelaparan. Nah, ini bisa mengacaukan. Nah, jadi ya sudah, tidak mesti atau jangan memaksakan diri untuk menghadiri. Nah, itu disebut uzur. Selanjutnya syiddatul bardi wal harri. Nah, ini khusus untuk, ini dikomentari khusus untuk sholat zuhur, ya, untuk sholat zuhur saja ini, yaitu sangat dingin atau sangat panas, ya, sangat dingin atau sangat panas, khusus untuk sholat zuhur, sholat berjamaah maksudnya, mengecualikan sholat Jumat. Kemudian zalzalatun, terjadi gempa. Ya, ada gempa yang datang, maka itu juga termasuk uzur. Jika dikhawatirkan hari itu akan terjadi beberapa gempa susulan, maka itu uzur, tidak perlu kita menghadiri sholat Jum'ah atau sholat berjamaah. Selanjutnya adalah al-wahlu, jalan berlumpur, becek, licin, ya, bihaitsu yakhafu minhu as-suqut, kira-kira bisa atau ada kekhawatiran, ya, terjatuh, awit talawuth, atau pakaian akan menjadi kotor, ya, itu juga termasuk uzur. Jadi jalanan ini becek, berlumpur, licin. Kemudian kasratus salji. Nah, ini kalau di negara-negara yang bersalju, ya, termasuk diantaranya adalah apa yang disebut sebagai badai salju.
Kemudian al-maradu, ya, sakit ya. Nah, sakitnya itu idza syaqqa alaihil hudur, yang menyebabkan orang tersebut kesulitan untuk hadir. Nah, contohnya apa namanya, penyakit vertigo atau sedang mengalami tekanan darah rendah, sehingga gampang pusing, takut-takutnya nanti kehilangan keseimbangan, kemudian pingsan di masjid. Nah, ini semua. Selanjutnya adalah termasuk uzur juga at-tamridu, merawat orang sakit, ya, merawat orang sakit. Umpama istri di rumah lagi sakit, kemudian la muta'ahhidalahu, dan tidak ada yang lain bisa merawatnya, tidak ada yang lain bisa merawatnya. Au kaunuhu ya'nasu bihi, atau orang sakit itu, ya, orang yang sakit ini merasa senang atau merasa tenang ketika dirawat oleh orang ini, orang yang wajib sholat Jumat ini umpama. Ya, katakanlah suami, ya, istrinya ini merasa senang, merasa tenang kalau suaminya yang merawat. Atau kadang-kadang ada anak yang sakit ini, ya, anak ini merasa tenang kalau umpama bapaknya itu ada di situ. Ya, jadi ini termasuk uzur. Jadi at-tamrid, jadi merawat orang yang sakit. Apakah alasannya karena tidak ada yang bisa merawatnya yang lain, atau karena orang sakit itu merasa senang, merasa tenang ketika dirawat oleh dia. Kemudian selanjutnya isyraful qaribi alal mauti. Ya, ini ada kerabat, ya, ada kerabat yang sedang sekarat, ada kerabat yang sedang sekarat. Ya, wa misluhu, ya, contohnya seperti az-zaujah, jadi pasangan kita, apakah istri atau suami. Termasuk juga was-sahru, mertua, was-sadiqu, teman, ya, wal ustadzu, guru. Nah, ini semua termasuk di level qarib, orang-orang dekat, ya, sedang sekarat. Nah, kita, ya, duduk di situ atau ada di situ menunggui. Nah, ini termasuk uzur, ya, yang membolehkan kita tidak menghadiri sholat Jumat. Nah, dan seumpama tidak datang berjamaah itu hukumnya tidak makruh. Selanjutnya al-khawfu ala nafsih au irdih au malih. Jadi dia mengkhawatirkan, orang tersebut ada kekhawatiran kalau dia berangkat sholat Jumat atau dia berangkat berjamaah, terjadi sesuatu kepada dirinya, ya, terjadi sesuatu yang bisa membahayakan dirinya, au irdihi, atau kehormatannya, au malihi, atau harta bendanya. Ya. Selanjutnya adalah roja'u afwi uqubatin alaihi. Jadi berharap ampunan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena suatu kesalahan. Fayu'zaru muddatun yaskunu fiha ghadabul mustahiq. Maka dianggap uzur, ya. Jadi fayu'zaru, maka dianggap uzur, muddatun, dalam waktu, muddatun, dalam waktu, yaskunu fiha, yang memungkinkan, ya,
ghadabul mustahiq, redanya amarah orang yang menghukum. Nah, jadi maksudnya begini. Jadi seumpama ada seorang bawahan atau katakanlah karyawan ini melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang bosnya ini kemudian mengatakan, nah nanti kamu saya hukum. Kita ketemu di masjid ya, sholat Jumat. Nah, kita ketemu di masjid sholat Jumat. Nanti saya hukum. Nah, jadi kemudian dia tidak hadir. Orang yang mau dihukum ini tidak hadir, ya, karena pertimbangannya itu orang yang mau menghukumnya ini amarahnya masih di ubun-ubun. Jadi sehingga kalau ada rentang waktu, ya, ada harapan nanti kalau tidak seketika itu bertemu, ya, kemudian mungkin kemarahannya sudah bisa reda sehingga dia bisa dimaafkan. Nah, ini juga termasuk uzur. Ya. Selanjutnya adalah mudafa'atul hadas, menuntaskan hadas. Ya, kita BAB umpamanya, lagi BAB sudah mau datang, sudah mau siap-siap, tiba-tiba hadas ini mendesak, mau belakang. Ya, kemudian kita menunaikan hajat kita itu dan berlanjut sampai kemudian kita tuntaskan. Kita sampai betul-betul kita merasa enak. Gara-gara itu kemudian kita terlambat sholat Jumat, terlambat berjamaah, maka itu tidak bukan merupakan sesuatu yang terlarang, karena uzur. Selanjutnya adalah ghalabatun naum, ya, sangat mengantuk, sangat mengantuk. Bi ayyajaza an daf'ihi, dalam arti tidak bisa ditahan, sudah tidak bisa ditahan, lima syaqqatil intizari, untuk menunggu jamaah, sudah tidak tertahankan lagi, sudah ditidurkan saja. Selanjutnya at-takhallufu an safarir rafqati, ya, khawatir ketinggalan rombongan. Ya, jadi kita lagi hendak safar, waktu sholat ini sudah masuk, ya, kita ini cuma numpang saja sama orang. Ini kalau kita tidak ikut, bisa kesulitan kita perjalanan ini. Ya sudah, ikut saja. Ya, meskipun harus meninggalkan jamaah, bahkan meskipun harus meninggalkan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya faqdu markubin laikin bihi, tidak ada kendaraan atau tumpangan. Nah, jarak lumayan jauh, tidak ada kendaraan, tidak ada tumpangan. Ini juga termasuk uzur. Selanjutnya al-ishtighalu bi tajhizil mayyiti, sibuk merawat jenazah. Ada sibuk merawat jenazah, memandikan, mengkafani, ya. Jadi tajhizul mayyit ini, merawat jenazah ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini banyak orang yang bisa, tapi tidak banyak orang yang mau. Ya, banyak orang yang tahu cara-caranya, tapi maukah atau tidak? Nah, ini juga jadi kadang-kadang ini termasuk orang yang langka ini, ya, merawat jenazah ini. Sehingga ya, kalau seumpama ada jenazah ini yang sudah mau dikebumikan selesai sholat Jumat, ya, berarti harus segera ditajhiz, diurus. Lalu kemudian orang ini mengurus jenazah itu, dia mandikan, dia kafani, sampai kemudian ketinggalan sholat Jumat, nah, maka itu termasuk uzur. Ya, boleh jadi orang tersebut mendapatkan pahala sama seperti orang yang hadir.
Selanjutnya wujudu may yu'zihi fit tariqi. Ya, ada orang yang akan menyakiti di jalan. Jadi situasi di jalan ini sedang tidak aman. Ya, mungkin di suatu daerah habis pilkada ini orang-orang rusuh, jalanan tidak aman. Pas hari Jumat ada apa namanya? Nah, jadi itu juga termasuk uzur. Nah, tidak mengapa kita tidak menghadiri sholat Jumat atau sholat berjamaah. Selanjutnya as-sa'yu fi istirdadi ma yarju husulahu. Jadi as-sa'yu fi istirdadi ma yarju husulahu. Kehilangan sesuatu, kehilangan sesuatu yang berharga, yang penting. Dan kalau dicari ketika itu masih besar kemungkinan bisa ditemukan. Nah, jadi umpama ini sudah jam 11:30, dompet jatuh, di dalamnya ada SIM, ada macam-macam penting. Nah, kalau kita kembali menyusuri jalan untuk mencari, kemungkinan besar masih bisa ditemukan itu barang. Tapi kalau kita cari, kita sudah pasti saya akan ketinggalan sholat Jumat umpama. Ya tidak apa-apa, cari saja. Cari saja, meskipun harus ketinggalan sholat Jumat. Nah, kira-kira kalau kita terlambat nyari, oh ini saya Jumatan dulu, wah boleh jadi kemudian sudah ditemukan orang, karena mungkin tergeletak di pinggir jalan, seperti itu. Selanjutnya, ya ini yang terakhir, a'ma, ya, orang buta. Nah, orang buta, lam yajid may yaquduh, yang tidak ada penuntun, jadi tidak ada orang yang menuntunnya. Oh, a'ma, orang buta, lam yajid may yaquduhu, tidak ada orang yang bisa menuntunnya. Atau ada orang yang bisa menuntun tapi muhtasaba, orang itu minta bayaran. Nah, minta bayaran. Nah, jadi boleh. Kalau begitu saya tidak usah Jumatan deh, tidak apa-apa. Ya, tidak ada yang menuntun atau ada yang mau tapi minta dibayar. Meskipun orang itu mampu membayar umpama, ya, tidak wajib baginya untuk menghadiri sholat Jum'ah, apalagi sholat berjamaah. Nah, jadi prinsipnya Bapak dan Ibu sekalian, ad-dinu yusrun. Ya, jadi agama ini tidak sulit, ya mudah. Meskipun tidak boleh dimudah-mudahkan. Jadi dalam syariat-syariat ini ruhnya itu, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah tidak menyulitkan kita. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Allah tidak menghendaki kalian kesulitan. Sehingga banyak hal-hal yang kemudian ketika memang bisa menyebabkan bahaya, ya, contohnya seperti sangat lapar, sangat mengantuk, atau ada orang yang akan menyakiti kita, atau ada barang kita yang hilang, yang kalau kita cari segera besar kemungkinan masih bisa ketemu, atau cuaca lagi tidak bersahabat dan sebagainya, maka itu semua adalah uzur. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita uzur. Tidak perlu, jangan memaksakan diri untuk menghadiri sholat Jumat atau sholat berjamaah. Insya Allah dapat juga kita pahala sama seperti orang yang hadir. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah beberapa uzur-uzur, halangan-halangan sholat Jumat dan sholat berjamaah yang tempat kita kaji pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok subuh tema kita adalah tentang sunnah-sunnah sholat berjamaah, begitu juga dengan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat berjamaah.
Mudah-mudahan majelis kita subuh hari ini berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.